Alhamdulillah alladzi anzala sakinata qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para jamaah ya. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah kali ini masih berikan kesehatan sehingga bisa mengakhiri pengajian kita ini. Dan yang kedua, saya ikut mengapresiasi prestasi yang sudah diraih oleh santri Al-Kautsar. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi anak-anak seusianya untuk mendaftar di pesantren Al-Kautsar Sun. Jemaah dan hormati, sesuai dengan permintaan yang sampai ke saya, ini kita menyambut bulan Ramadan. Insyaallah Ramadan 1443 Hijriah puasanya dimulai tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 2 April. Kemudian sesuai dengan maklumat PP Muhammadiyah, usia Ramadan tahun ini 30 hari, puasanya 30 hari. Kita sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah taat kepada apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, karena Muhammadiyah selalu mensikapi segala sesuatu dengan kurang-kurangnya empat pedoman atau 4 landasan. Yang pertama, selalu berdasarkan keimanan, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, berdasarkan ilmu. Yang ketiga, berdasarkan sistem gerakan. Dan yang keempat itu berdasarkan akhlak yang mulia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh persyarikatan selalu berpegang pada prinsip itu, prinsip keimanan. Nah, khususnya kaitan dengan iman ya, salah satu perwujudan orang yang tauhidnya murni dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak sombong dan tidak rendah diri. Jadi orang yang bertauhid itu selalu terdengar hidupnya. Kalau bahasa Magelang itu tidak kemaki dan tidak celila-celiru. Sekali orang itu merasa sombong atau merasa tinggi hati, maka runtuhlah ketauhidannya. Sebaliknya, sekali orang itu merasa minder, merasa rendah diri di hadapan sesama manusia, juga runtuh ketauhidan. Jadi kita harus menyadari bahwa di hadapan Allah kedudukan manusia itu setara. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Maka apapun latar belakang kita,
tidak boleh ada yang merasa rendah diri atau sebaliknya merasa tinggi. Itu keimanan. Nah, dengan keimanan ini yang kokoh dan utuh ini, maka kita akan menjadi pribadi yang pandai menghargai sesama kita. Ini penting. Dan yang kedua, tentu berdasarkan ilmu, jadi mensikapi segala sesuatu, baik yang terkait dengan persoalan muamalah maupun persoalan ibadah, itu menggunakan ilmu yang benar. Lalu sistem gerakan, karena sistem ya kita sudah diatur, kita taat pada aturan itu. Nah, apa keutamaan mengikuti sistem itu? Akan menjadi pokok sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan barisan yang rapi, seakan-akan seperti bangunan yang kokoh. Maka ketaatan pada sistem itu di antara keutamaannya akan membuat gerakan kita menjadi kokoh. Yang kedua, akan menjamin berlangsungnya regenerasi secara alami. Itu kalau taat pada sistem. Sehingga orang di Muhammadiyah itu tidak tergantung pada apa kedudukannya. Misalnya sekarang direktur, besok tidak direktur, dia tetap bermuamalah. Kemudian dengan sistem itu juga lebih menjamin ketulusan pelaku gerakan dengan sistemnya. Misalnya kita punya lazisme. Kalau kedermawanan kita itu diserahkan lewat lazisme, maka ketulusan itu akan lebih terpelihara dibandingkan dengan kedermawanannya sifatnya pribadi. Nah, kalau pribadi itu ada potensi untuk disanjung. Nah, potensi disanjung itu akan bisa mengganggu ketulusan pelaku gerakan. Maka ketaatan pada sistem itu menjadi kelebihan dari persyarikatan ini. Kemudian yang keempat tentu berprinsip pada tegaknya akhlak yang mulia, sehingga orang-orang Muhammadiyah itu umumnya berakhlak mulia, kecuali yang tidak. Bapak dan Ibu sekalian juga adik, puasa itu ibadah yang istimewa. Keistimewaannya, kalau ibadah yang lain itu sifatnya melakukan sesuatu, misalnya orang sholat yang melakukan sesuatu sholat itu, tapi puasa itu justru ibadah yang sifatnya tidak melakukan sesuatu, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual bagi yang sudah menikah. Itu tidak melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu istimewanya puasa itu sampai ya Allah mendikong ibadah puasa itu untukku dan Allah sendiri yang akan mengganjar. Terserah Gusti Allah akan diberi pahala seberapa. Yang dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan yang tersebut dalam putusan hadis. Satu aspek dari puasa itu terkait dengan pantangan-pantangan orang
orang yang berpuasa. Artinya hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh orang yang puasa. Mujtanabatus shaim. Di dalam tulisan tafsir disebutkan begini. Qaulazul wal amala bihi wal jahla wala tarfus wala tasqaf fa in syatamaka ahadun faqul inni mru'un shaimun wala tuballi fil masmadati wal istinsyaqi wala tuqabbilim ra'ataka malam tamliku irbak wala baksa antastaka wa antastarsila minal hari. Yang bahasa Indonesianya, ketika orang itu berpuasa maka tinggalkanlah perbuatan dan perkataan dusta, pandir dan jahil. Jadi disebutkan begitu oleh Majelis Hakim. Yang pertama, jadi ketika puasa tidak diperbolehkan melakukan perbuatan atau perkataan dusta, pandir dan jahil. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian yang kedua, jangan berkata kotor dan berbuat gaduh. Jadi ini, jangan berkata kotor dan berbuat gaduh. Sekarang gaduhan di media massa itu kan luar biasa. Ternyata sejak dulu sudah diingatkan ketika puasa untuk menahan diri dari itu. Tapi bukan berarti kalau puasa selesai terus boleh gaduh. Yang ketiga, bila diajak berbantah-bantahan, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Kemudian yang keempat, jangan keras-keras ketika berkumur dan menghisap air ke hidung pada saat wudu. Yang kelima, jangan mencium istri kalau tidak kuat menahan hawa nafsu di siang hari. Tapi kalau kuat boleh. Yang boleh dicium istrinya sendiri, bukan istri tetangga atau istri. Ini hanya berlaku bagi yang sudah menikah, yang belum tidak berlaku. Jadi kalau anak-anak ini larangannya puasanya tidak makan, tidak minum. Kalau sudah orang tua tambah satu, tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kelima, tidak mengapa kamu menggosok gigi dan mandi. Ini di HPT ditulis gitu. Jadi orang puasa boleh menggosok gigi dan boleh mandi. Kalau pakai odol bagaimana? Ya boleh saja, karena orang gosok gigi tidak makan odol, hanya untuk mengharum. Nah, apa larangan-larangan ini penting? Kalau kita cermati, Bapak Ibu, juga adik-adik, setiap ibadah yang kita lakukan itu ukuran suksesnya adalah bisa meninggalkan larangan. Misalnya sholat, suksesnya orang sholat kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang beribadah haji, ukuran suksesnya itu kalau tidak berkata jorok dan berlaku jorok, tidak berkata dusta. Puasa juga seperti itu. Orang berinfak, orang berzakat, ukuran suksesnya adalah tidak menyakiti orang yang diberi. Artinya meninggalkan larangan. Mengapa ini dipentingkan? Karena pada kenyataannya
menjalankan perintah itu lebih mudah daripada meninggalkan larangan. Orang ulama terdahulu tabi'in namanya Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari itu mengatakan gini, laisa kullu man amila fi taatillah sara habiballah walakin manits tanaba anallahu sara habiballah wala yastanibul asama illa siddiqun muqarrabun wa amma akmalul birra fayakmaluhal barru wal fajir. Artinya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan taat itu menjadi kekasih Allah. Artinya kalau kita baru bisa taat, itu belum terjamin dikasihi oleh Allah. Tetapi yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sebab apa? Tidak ada orang yang menjauhi beragam dosa kecuali orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang berani menjauhi larangan Allah itu orang yang istimewa. Mengapa pula? Karena perbuatan taat itu bisa dilakukan oleh orang baik maupun oleh pendosa. Jadi pendosa pun bisa berbuat baik, tetapi hanya orang yang hebat saja, orang yang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam kenyataan sudah sangat terbukti. Orang yang taat beribadah pun nyolong juga. Itu yang dipakai dikasih seragam oranye itu di KPK. Itu kan orang-orang solih juga secara ritual. Ada juga orang baik yang berzina. Itu juga ada. Artinya orang yang taat beribadah kepleset juga dalam urusan larangan Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa berusaha sekeras mungkin menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah itu dengan apa? Dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara sungguh-sungguh. Jadi saya ulangi, menjalankan perintah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan. Oleh karena itu kita sebagai bagian dari jamaah umat Islam, jamaah Muhammadiyah, kita saling mengingatkan karena tidak ada seorang pun yang hebat dalam hal ini. Nah, inilah pentingnya silaturahim seperti ini. Kemudian kalau saling bertemu juga saling mengingatkan melalui tata cara yang tepat. Mengingatkan juga harus tepat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi bukan perkara yang gampang yang namanya mendahului apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu puasa itu semacam baitul aqam untuk kehidupan kita, dilatih meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Latihannya sederhana. Makan dan minum itu kan sehari-hari seperti ini boleh. Tapi ketika kita sedang berpuasa itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau terhadap hal yang biasanya boleh kita bisa menahan, maka insya Allah terhadap hal yang dilarang kita akan lebih mudah untuk tidak melakukan. Termasuk yang dimakruhkan. Jadi jangan nyepelek makruh ya. Makruh itu lebih dekat kepada haram. Makruh itu hanya dibenci. Kalau dibenci kok dipilih, berarti memilih kebencian. Sehingga tidak boleh kita meremehkan
min makruh. Tidak boleh. Di jamaah ya saya nanti. Nah, insya Allah dengan cara demikian maka kita akan lebih mudah untuk meraih cita-cita puasa itu, menjadi orang yang bertakwa. Kalau Ali bin Abi Thalib itu menerjemahkan takwa begini: at-taqwa hiya khauful jalil, terus wal amalu bitanzil, wal qanaatu bil qalil, wal istidadu li yaumir rahim. Itu kata Ali. Jadi takwa itu adalah takut kepada yang maha kuasa. Yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Prinsip dasarnya. Tapi takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada macan. Kalau takut kepada macan kita menjauh, tapi kalau takut kepada Allah kita mendekat. Jadi semakin takut kepada Allah, maka kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, dan beramal menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan Allah ya Al-Quran. Maka orang bertakwa itu beramalnya didasarkan pada Al-Quran. Sehingga penting tadi anak-anak itu selalu belajar Al-Quran, menghafalkan, terus memahami sedikit demi sedikit apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Penting, tetap harus kita pahami. Nah, kalau tidak dipahami, kita belum bisa mengambil manfaat secara maksimal dari Al-Quran. Ya dapat pahala saja, tapi belum mengambil manfaat. Oleh karena itu, kita bersama harus senantiasa membaca dan memahami isi Al-Quran sedikit demi sedikit. Saya kira kalau sekian ini, yang hadir ini semua sudah pernah khatam Quran. Tapi kalau khatam Quran dengan terjemahannya mungkin belum. Mungkin belum ada ya, yang khatam Quran dan terjemahannya. Terjemahan ini penting karena kita bukan orang Arab dan sebagian besar tidak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, tidak tahu terjemahannya tidak apa-apa, karena begitu baca sudah mudah. Ini bisa bahasa Arab semua? Belum. Sebagian besar tidak bisa. Nek ngomong Arab bisa Arab, tapi kalau berbahasa. Oleh karena itu saya selalu mengajak di mana-mana, meskipun sehari satu ayat kita baca dengan terjemahannya. Kalau kurang tambahi, tidak usah mulu-mulu ya, tapi sedikit demi sedikit, insya Allah akan sangat bermanfaat. Nah kemudian takwa tadi kembali ke Ali bin Abi Thalib, wal qanaatu bil qalil, merasa qanaah dengan yang sedikit, merasa puas dengan yang sedikit, rela dengan yang sedikit. Nek rela dengan yang banyak orang gumun, tapi rela dengan yang sedikit. Maka menurut Ali, orang yang bertakwa itu pasti qanaah. Qanaah itu orang yang sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan, dia puas. Qanaah. Saya di berbagai kesempatan selalu menyampaikan ada dua tanda orang yang qanaah. Saya pakai bahasa Magelang ya. Nanti kalau bahasa Kebumen nggak cocok ya maaf. Orang qanaah itu tandanya tidak geragas dan tidak dermis. Geragasnya di sini apa? Manas, sama ya, geragas. Anak-anak tahu geragas kok?
Geragas itu bahasa Indonesianya rakus. Rakus itu ya raine kaya tikus. Bapak Ibu di rumah nyium tikus ya? Sekalipun tidak memelihara tikus, insya Allah sebagian besar ada di rumah dan tahu apa yang dimakan oleh tikus itu. Jadi tikus itu kan apa-apa diembat. Maka orang yang geragas itu apa-apa yang dimakan, aspal saja dimakan. Kalau dulu ada EKTP juga dimakan. Itu namanya orang yang geragas. Kalau orang itu geragas, rakus, itu pasti tidak tentram hatinya karena tidak pernah. Maka hindari mental ini. Dan saya percaya orang Muhammadiyah tidak ada yang geragas. Kalau ada itu pasti Muhammadiyah mu'alaf. Kalau yang sudah rajin ngaji itu pasti tidak geragas. Terus tidak dermis. Dermis itu apa ya? Pekerjaannya krido lumayan ngasto. Jadi mental peminta-minta. Tapi ini mental loh ya, bukan. Yang dermis itu biasanya orang kaya atau orang miskin. Pasti miskin masih dermis kok. Kalau tapi orang kaya itu bukan karena banyaknya harta juga. Orang sudah banyak harta yang bermental dermis juga tidak sedikit. Contoh bermental dermis begini. Misalnya PKO Seruweng ini membagi sembako, Bapak Ibu itu ada yang karena dianggap sudah cukup tidak dikasih. Kalau tidak dikasih kok protes, itu namanya bermental dermis. Misalnya Pak Kadus atau Pak RT membagi Sukonegoro itu namanya apa? Raskin dulu ya, raskin. Jenengan ini karena dianggap sudah cukup tidak dikasih, nek jenengan kok protes berarti bermental dermis. Sing angel menghilangkan mental peminta-minta itu. Jadi ini bukan hanya kalau orang miskin itu mah jarang yang protes kok karena tidak berani. Tapi orang yang punya kedudukan itu kadang-kadang bermental. Nah kalau masih punya dua mental ini, maka hidupnya tidak akan tetap karena tidak bisa menang. Jadi maka Nabi itu mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta, tapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa kaya dan miskin itu soal mental. Kalau orang itu sudah mentalnya memberi, tidak meminta, maka dia sudah orang kaya, meskipun hartanya tidak banyak. Tapi kalau misalnya hartanya banyak, tapi mentalnya masih meminta, dia masih miskin, kaya hati. Sehingga ini jelas kok, duit itu 100.000 dibawa ke masjid kan sedikit, tapi dibawa ke mall, dibawa ke masjid itu banyak. Tapi dibawa ke mall itu terasa sedikit. Artinya betul-betul angka itu tidak bisa dijadikan ukuran untuk kebahagiaan. Maka qanaah itulah yang akan membuat kita menjadi kaya. Orang kaya adalah orang yang berbahagia ketika bisa memberi. Kira-kira Bapak Ibu lebih berbahagia saat bisa memberi atau menerima? Ketika masih lebih berbahagia ketika menerima dibandingkan ketika memberi, ya ditingkatkan. Idealnya orang beragama Islam itu orang yang lebih berbahagia saat bisa memberi kepada orang lain. Itulah makna khairun nas anfa'uhum linnas. Terus yang keempat,
kata Ali, orang bertakwa itu wal isti'dadu li yaumir rahim. Orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Bapak Ibu tahu jadwalnya mati kapan? Tidak ada yang tahu. Jadi kematian itu adalah kepastian yang dirahasiakan. Semua orang bisa pasti mati, hanya waktunya tidak diberitahu. Mengapa kok dirahasiakan? Supaya kita bisa tertawa dan menangis. Tapi kalau kita itu diberitahu jadwalnya, misalnya jenengan lesedoso tahun 1 Januari 2023, mungkin malah stres kok. Selama ini harus nopo, selama kita belum sampai saja. Oleh karena itu, Allah Maha Bijaksana. Kematian adalah kepastian yang dirahasiakan. Dan tidak ada kematian itu tidak ada hubungannya dengan sakit dan umur. Meskipun kita sering latah, nek ana wong mati ditakoni lara apa? Nek ora lara apa umure piro? Tapi meskipun demikian, meskipun tua bisa mati, muda bisa mati, tetap luwese sing tuwa dhisik. Sebab kalau muda kok meninggal itu mengagetkan. Tapi kalau tua kok mati itu sudah biasa, semangsane ya. Maka siapa yang sepuh-sepuh itu untuk menghadapi, khususnya yang sudah 60 tahun ke atas. Ada yang sudah 60 ini, lebih ya. 60 itu kan bahasa Jawanya suwidah. Suwidah iki uripe wis suwi, matine wis cegah. Tapi belum tentu yang tua dulu atau yang muda duluan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan rumusan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, kita bisa lebih tegas lagi dalam mengukur ketakwaan kita, termasuk yang kita terima dari Al-Quran. Kembali kepada pantangan-pantangan orang yang berkuasa. Yang pertama tadi adalah menghindari perkataan dusta, tidak bodoh dan tidak berbantah-bantahan. Dusta itu ngapusi. Ya. Bapak Ibu pernah ngapusi? Sering ya? Pernah dihapusi? Nggak pernah ya. Jadi artinya sudah imbang. Pernah ngapusi dan pernah dihapusi. Dihapusi itu sakit atau tidak? Nah, sakit. Maka jangan ngapusi, sebab ngapusi itu berarti menyakiti orang lain. Dan bohong itu, dusta itu pasti membuat hidup tidak tenang. Maka kita tidak boleh dusta. Orang beragama itu kan walian dengan politisi. Kalau orang beragama boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu orang beragama. Kena salah awake dhewe. Ning ora disengaja salah. Ning tidak boleh ngapusi. Awak nek politisi boleh ngapusi, tidak boleh salah. Itu politisi. Mulane politisi oke sing coba ngapusi. Dengan kapusan dengan janji-janji para politisi. Nah, Bapak Ibu, maka sekali lagi kita tidak boleh ngapusi. Dihapusi ra gelem ya aja ngapusi. Terus juga tidak boleh berlaku bodoh. Nah, bodoh itu apa? Bodoh itu tidak pintar. Nah, orang yang bodoh itu orang yang tidak pintar. Seorang tabi'in, Masruq bin Ajda' bin Malik, wafat tahun 63 Hijriah. Beliau mengatakan begini, bihasbil mu'mini minal jahli
an yu'jaba bi amalihi wa bi hasbil mu'mini minal ilmi an yakhshallah. Cukuplah seorang mukmin itu dikatakan bodoh kalau dia merasa takjub dengan amalnya. Jadi menurut dia, dengan kena rasa tujuh, ini pendapat ya, bukan Quran, bukan hadis. Tapi beliau mengatakan cukup seorang mukmin itu dikatakan bodoh kalau dia takjub dengan amalnya sendiri. Dia ujub merasa top dengan amalnya sendiri. Dan cukup seorang mukmin dikatakan berilmu kalau dia takut kepada Allah. Jadi tokoh kita ini membandingkan orang berilmu dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh itu merasa gumun, kagum dengan amalnya sendiri, tapi kalau orang berilmu itu takut kepada Allah. Dan dengan klebu sing ndi? Klebu sing gumun karo amale dhewe apa takut kepada Allah. Nah, dua-duanya ya. Ya takut kepada Allah, ya isih sok gumun karo amale dhewe. Takjub itu batin kan, orang ujub itu batin. Batin, oh saya rasa ado-ado. Upamanya pas sholat jamaah itu batin, oh kusuk aku ro jejerku. Upamane krungu jejere le maca rada seru wis tekan wala dolin jenengan ke iya kanak budu. Le maca alon aku. Lak rada gaya itu ming batin. Maka di dalam Islam itu berbuat baik itu ya, tapi merasa baik itulah yang harus dihindari. Karena merasa baik berarti tidak baik. Ini saya tutup satu lagi, nanti terus diskusi. Muhammad bin Mansur At-Tusi itu menyebutkan ada 6 tanda orang bodoh. Karena kita tidak boleh berlaku bodoh ya, ketika puasa. Situ khisalin yu'rafu bihal jahil. Yang pertama, ada 6 perkara yang menjadi tanda orang itu disebut bodoh. Jadi bodoh ini ukurannya bukan sekolah lulus, bukan, tapi kelakuan. Yang pertama, al-ghadabu fi ghairi syai'. Orang yang mudah marah tanpa sebab atau marah karena perkara sepele, itu bodoh. Kemudian yang kedua, wal kalamu fi ghairi naf'in. Orang yang ngobrol yang tidak bermanfaat. Jadi omongannya selalu yang tidak bermanfaat. Itu bodoh. Kemudian yang ketiga, wal idatu fi ghairi maudhi'iha. Memberi nasihat tidak pada waktu yang tepat. Terus yang ketiga, berapa Bu? 4. Yang keempat, wa ifsa'us sirri. Orang yang suka membuka rahasia. Senajan ngomong iki rahasia lo ya. Yang kelima, wasiqatu bikulli ahadin. Orang yang mudah percaya kepada siapa saja. Yang keenam, wala ya'rifu shadiqahu min aduwi. Orang yang tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Dari 6 itu, Bapak Ibu ada yang cocok tidak? Nah, mudah-mudahan tidak ada. Dan ini juga Bapak Ibu boleh tidak setuju, misalnya cocok. Cuma aku gampang nesu, aku salah. Jadi tanda orang jahil itu mudah marah karena perkara sepele. Misalnya ibu-ibu atau bapak di pasar kemruyuk ya,
senggolan karo wong nesu. Nah, ayo nek pengen tidak senggolan ya jangan ke pasar. Nah, itu kan perkara yang sepele. Ya. Maka ketika puasa kita tidak boleh mudah marah. Nek diajak berbantah tadi mengatakan saya sedang puasa. Nek arep padu itu nek wis buka. Ini tidak boleh begitu ya. Tapi intinya menahan diri. Terus yang kedua, orang yang ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Jadi perkataannya itu lebih banyak obrolan yang sia-sia. Nah, kalau ini agak cocok ya, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dan bapak juga ngobrol itu sekarang tidak hanya pakai mulut, tapi juga pakai jari. Nunulnya jari di HP itu untuk yang bermanfaat atau untuk sia-sia. Lebih banyak mana? Nanti bisa dikalkulasi sendiri. Yang kita omongkan, yang kita tulis itu lebih banyak manfaat atau lebih banyak yang sia-sia. Insya Allah kalau Bapak Ibu lebih banyak yang bermanfaat. Mudah-mudahan. Terus yang ketiga, memberi nasihat tidak pada waktu yang tepat. Jadi misalnya ibu atau bapak menasihati putranya atau cucunya, kok di tengah orang banyak, nah, itu namanya orang bodoh. Pas ono tamu nyeneni anaknya atau menasihati anak, itu namanya juga tidak baik. Itu perilaku bodoh. Nah, saya kira tidak terjadi pada waktu. Terus yang keempat, suka menyebarkan rahasia. Baik rahasia pribadi, rahasia keluarga, maupun rahasia organisasi. Itu mah diomong-omong dan keluar. Itu namanya orang tidak cerdas. Awang kelemahan istrinya kok diomong-omongkan di ruang publik. Itu kan goblok. Ya. Terus ngerti lemah kok dipek bojo. Jadi goblok. Bodoh. Terus mudah percaya kepada siapa saja. Jadi orang yang tidak kita kenal. Nah, karena kalau sampai terjadi seperti ini, kita gampang kapusan. Sering toh kejadian orang itu mengolah emosi orang lain untuk mendapatkan manfaat. Tiba-tiba kita ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal. Anak jenengan kecelakaan di Surabaya. Sekarang di ICU. Harus segera kirim uang karena panik terus transfer. Padahal anaknya tidur di rumah. Oke, itu kan karena mudah percaya kepada siapa saja. Maka hati-hati kalau ada orang tidak dikenal ke rumah Bapak Ibu, santun sekali ngomongnya, nah, ujung-ujungnya mau utang tidak bayar. Itu sering terjadi ya. Nah, kemudian yang ke-6, nah, itu orang yang mudah tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Masih ada waktu 20 menit. Kalau ada diskusi, kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan ya disampaikan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ya dijawab sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.